Bisa terlihat tapi tidak bisa terbaca ya. Ya, nggak apa-apa, saya juga lupa ganti baterai itu. Kalau kita melihat, kita ada di sini Bapak dan Ibu di satuan pendidikan. Koordinasinya adalah pada Dinas Pendidikan Provinsi dan lingkaran yang ada di sini, yang kita temani berkoordinasi atau yang menjadi yang punya kewenangan terhadap jenjang SMA adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kalau kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi adalah ini kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi. Apa kewenangannya? Yang pertama adalah koordinasi penyiapan dan pelaksanaan dengan LPMP. Kalau LPMP ini tugasnya, kalau kita melihat, ternyata yang paling banyak punya peran ini yang sebelah kiri ini adalah LPMP. Jadi LPMP ini juga, saya nggak tahu sekarang ini, mungkin akan melaksanakan pelatihan proktor di tingkat satuan pendidikan. Artinya di wilayahnya masing-masing. Bapak dan Ibu pelatihan proktor di sini bukan sebagai basic dari satuan pendidikan, tetapi sebagai tim teknis kabupaten kota yang diutus oleh provinsi. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau begitu, berarti ini nanti akan berkoordinasi. Jadi mungkin Bapak dan Ibu juga akan diminta bantuan nanti oleh LPMP untuk melakukan pelatihan proktor di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, melakukan pendataan dan verifikasi. Ini sudah berjalan. Mestinya sekarang ini pendataan, kalau tadi sudah ada materi tentang pendataan, mestinya kan sudah ada data yang di-download dari kelas 10 semester genap oleh satuan pendidikan, mestinya sudah dikelola oleh tingkat sampai di Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau verbal verifikasi, saya kira sudah. Verbal TIK itu yang kemarin itu loh Pak, yang menentukan kita centang-centang mandiri, menumpang, online, semi online, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah monef dan desiminasi hasil AN. Nah, dari sini turun ke satuan pendidikan. Mari kita lihat apa yang menjadi kewenangan di satuan pendidikan. Di satuan pendidikan 1, pendataan peserta dan pengawas. Pengawas nanti kita yang akan kirim ke dinas provinsi. Dinas provinsi lah yang akan mengatur pengawasan itu, karena pengawasannya harus silang. Terkait dengan pendataan, ini nanti berjenjang. Tadi sudah disampaikan lebih jauh mungkin di sisi materi pertama tentang pendataan. Mulai nanti kurang lebih sama dengan pendataan pada saat peserta UN. Ada bio AN, kemudian DNS, di verbal, ditetapkan menjadi DNT, nanti pada saat pelaksanaan itu. Makanya nanti akan kita lihat bagaimana nanti seterusnya. Dua bagian yang menjadi tulang punggung pelaksanaan ini adalah 1, persiapan dan sinkronisasi. Persiapan di sini bermakna bahwa bagaimana kesiapan sekolah dari sisi resource, dari sisi sarana. Nah tentu ya seperti biasa lah kalau kita menjelang UN, kita semua sibuk, semua satu sekolah. Apalagi kalau dulu waktu UN semua siswa kelas 12 harus, kadang kita setting lab instan itu sampai berapa hari, bikin jalurnya, bikin segala macam. Kalau ini dengan jumlah 45 mungkin nanti tidak terlalu ke sana. Yang kedua, terkait dengan sinkronisasi, ya sudah pasti. Yang ketiga, pelaksanaan. Dua kegiatan ini yang paling utama tulang punggungnya adalah pada proktor. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Kesuksesan pelaksanaan itu tentu tergantung pada kita sebagai proktor. Nah, proktor mana yang dimaksud? Proktor pada semua satuan pendidikan. Kita inilah level ini yang ada pada teknis kabupaten kota. Paling tidak seperti itu. Nah, jadi saya selalu mengatakan bahwa Bapak dan Ibu ini menjadi sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Itu pelaksanaan, apalagi adalah event pertama pelaksanaan. Mungkin saja nanti kalau event-event berikutnya, tahun-tahun berikutnya, ya saya bisa mengatakan bahwa pelatihan proktor nasional mungkin sudah tidak ada karena sudah familiar semua. Baik, Mas, lanjut. Mari kita lihat persiapan. Kita sekarang sudah ada di bulan Juni. Di bulan Juni ini ada pelatihan proktor di satuan pendidikan. Seperti inilah yang kita rasakan. Kalau di jenjang SMA ya, di direktorat SMA,
Mungkin nanti ini sampai bulan Juni kalau LPP, dan tergantung juga kabupaten kota atau provinsi masing-masing apakah memiliki anggaran untuk pelatihan proktor. Itu bisa saja untuk menjangkau semua satuan pendidikan. Kalau kita cuma punya dua. Satu, TOT proktor. TOT proktor itu diikuti oleh teman-teman pembahas pada hari ini yang dulu itu di bulan April ya, kalau saya nggak salah ya, di bulan April. Kemudian setelah itu kita melakukan, ini ada 7 angkatan untuk pelatihan proktor yang merupakan representasi dari seluruh proktor di wilayah kabupaten kota masing-masing di Indonesia. Ya, ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Kita masih tersisa 2 angkatan insya Allah minggu depan. Jadi dalam 1 minggu itu selalu berjalan berbarengan 2 angkatan. Sekarang ini berjalan berbarengan 4 angkatan 4 berlangsung di Bogor, dimulai Senin sampai Kamis dia. Kita masuk angkatan 5 mulai Selasa sampai Jumat agar Pak Direktur bisa menghadiri membuka semua. Laksanaannya September sampai, masih diperkirakan September sampai Oktober. Oh maaf, ini ada saya lupa tentang simulasi dan gladi bersih, sama dengan yang lalu. Malah kalau ujian nasional itu kan dulu itu kayaknya sampai simulasi kedua, ada simulasi 1, simulasi kedua, baru gladi bersih. Ini saya melihat mungkin bisa kita ini kalau misalnya memang pelaksanaannya September atau Oktober, mungkin simulasi dan itu akan dilaksanakan di bulan Agustus. Kemudian pelaksanaan, walaupun belum ada tanggal pastinya, masih berada pada jadwal yang awal disepakati dari perpindahan dari bulan Maret itu ke September atau ke Oktober. Ya mudah-mudahan karena ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi COVID-19. Ini saja ini seperti Jawa Tengah misalnya, belum sempat kita melaksanakan pelatihan proktor karena Provinsi Jawa Tengah melarang seluruh personalnya untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Nah ini juga tentu akan jadi masalah. 78, maaf, 78. Jadi kalau dulu di Juknis Pak, kalau pelaksanaan itu sudah lengkap dengan tanggalnya, bahkan tanggal susulannya pun lengkap, ini belum ada. Kita tunggu perkembangannya. Kemudian tanggal bagian 78 ini yang sebenarnya merasa kalau bagi saya paling penting. 78 ini adalah pengolahan dan analisa hasil data hasil AN diolah, mudah-mudahan memang begitu selesai dengan 45 sampel dari setiap sekolah. Pengolahan hasil analisis data ini bisa segera muncul. Setelah muncul, maka akan ada penyusunan profil satuan pendidikan dan wilayah. Apa artinya Pak? Apa maknanya di sini? Kita berharap AN jangan menjadi kegiatan rutinitas setiap tahun yang tidak berdampak pada learning proses di sekolah. Apa artinya? Hasil AN ini kalau ada, jika tidak disusun ditindaklanjuti dengan profil satuan pendidikan dan profil wilayah, juga tidak ada apa-apanya. Dia hanya akan menjadi rutinitas. Saya mengatakan UN bukan tidak bagus Pak. UN bagus, cuma ada kondisi yang tidak ditindaklanjuti. Bapak dan Ibu yang guru mata pelajaran yang mata pelajarannya di UN kan pasti pernah melihat hasil analisis UN. Hasil analisis UN itu mohon maaf, saya kebetulan guru matematika, jadi saya biasa dan saya selalu menindaklanjuti di sekolah. Hasil analisis UN itu per mata pelajaran, misalnya matematika, ada kolomnya itu saya ingat benar, nomor, kemudian indikator yang diujikan, kemudian kolom satuan pendidikan, kolom kabupaten kota, kolom provinsi, dan kolom nasional. Ini indikator yang diujikan. Kalau 40 soal, maka ada 40 item indikator yang diujikan pada setiap mata pelajaran. Saya kasih contoh, misalnya matematika, nomor 1, anggaplah saya bikin saja. Indikatornya adalah menentukan hasil penjumlahan bilangan bulan. Kolom 1 itu satuan pendidikan, dalam berisi angka. Misal, berisinya 35. Apa maknanya 35 di sini? Maknanya adalah hanya 35% anak yang bisa menjawab benar indikator tentang menentukan penjumlahan bilangan. Pertanyaannya adalah 65% itu kemana?
Mestinya ini ditindaklanjuti oleh sekolah. Apatah lagi kalau nilai itu di bawah kabupaten kota. Taruhlah misalnya kabupaten kotanya 60. Berarti siswa di kabupaten kita atau di kota kita 60% bisa menjawab benar, tapi siswa di sekolah kita cuma 35%. Tingkat provinsi ada semua mata pelajaran ada begitu. Tetapi sangat kecil satuan pendidikan yang mau melakukan tindak lanjut terhadap itu. Apa alasan klasiknya Bapak dan Ibu? Pak, yang diuji tahun ini kan sudah tamat. Yang mau ujian nasional tahun depan lain lagi. Memang benar lain. Tapi guru yang mengajar sama. Kalau tidak dibenahi, maka tahun depan hasil terhadap indikator itu juga akan sama, kurang lebih sama. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang kita gagal. Saya ada beberapa sekolah yang menindaklanjuti sehingga grafiknya. Maka kalau seperti saya pasti akan ngumpul setelah itu. Begitu keluar dari siswa semua mata pelajaran pengampung mata pelajaran yang dibuatkan, saya kumpul. Mari kita lihat indikator yang jeblok. Pada materi mana, pada kelas mana, pada semester mana. Kalau enggak guru mata pelajaran itu jangan salahkan guru kelas 12 terus. Ada materi yang kelas 10. Bayangkan kalau ada soal, misalnya ada indikator itu bukan puluhan digitnya yang mau menyelesaikan. Biasa ada cuma 6, 7, 5. Apa maknanya? Berarti guru sesungguhnya yang gagal membelajarkan kompetensi. Bayangkan kalau jumlah siswa saya misalnya 300 yang ikut ujian nasional, cuma 5%. 5% itu berapa? 0,05. Dari 300 cuma 2 orang yang bisa benar. Yang gagal siswanya atau kita dalam mempelajarkan indikator ini. Nah, ini sebenarnya tidak lanjut. Makanya selalu saya mengatakan ini namanya what next. Sesudahnya apa? Kalau tidak ada what next-nya, maka nasibnya pun akan sama. Saya ngomong di mana-mana, nasibnya pun sama. Tapi kita janjikan ini. Ini yang paling profesor pendidikan. Karena lokus AN itu bukan pada peserta didik lagi, tapi pada satuan. Itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita berharap benar bahwa jadwal persiapan dan pelaporan ini bisa betul-betul kita manfaatkan. Ini sudah luar biasa nih. Dilaksanakan September, Desember kita sudah bisa dapat analisisnya dan bisa kita susun profil ini. Oke. Mas, dilanjut terkait dengan kepesertaan. Kalau ada yang bertanya, angkat tangan langsung aja, potong aja Bapak dan Ibu ya. Kepesertaan, peserta asesmen nasional. Yang pertama saya mau jelaskan, asesmen nasional itu ada 3 komponen. AKN, asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. 3 jenis dari seluruh ini disebutlah sebagai asesmen nasional. Pesertanya juga 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah peserta didik, kelompok yang kedua adalah kepala sekolah, kelompok yang ketiga adalah guru atau tenaga pendidik. Apa maknanya? Tenaga kependidikan, mohon maaf, staf tata usaha tidak menjadi bagian dari peserta asesmen nasional. Guru pun juga demikian. Guru yang mana tidak menjadi bagian? Guru yang belum masuk dalam daftar Dapodik sekolah. Jadi kalau kita punya guru GTD tapi belum masuk Dapodik, dia tidak menjadi kewajiban bagi dia untuk mengikuti survei lingkungan belajar. Karena guru dan kepala sekolah itu hanya mengerjakan 1, survei lingkungan belajar. Kalau siswa, kepesertaannya 3. Ikut sertanya 3, AKM yang berupa literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bagaimana peserta? Peserta, kita lihat yang SMA aja ya Pak. Maksimal kelas 11 itu adalah disebut maksimal 45 orang. Ditambah 5 orang cadangan. Kenapa ditulis maksimal? Ya maksimal. Kalau tidak cukup jumlahnya 45 seperti yang disampaikan pertanyaan tadi pagi itu, maka tidak perlu ada sampel. Siswa kelas 11-nya cuma 20. Ya udah, semua 20 itu ikut asesmen nasional, nggak lagi diacak, nggak lagi disampel. Terus cadangannya diambil dari mana Pak? Nggak usah pakai cadangan, karena pemain utama saja kagak cukup.
Iya kan? Ya udah, sertanya cuma itu, nggak pakai cadangan. Nanti kalau ada pemain utama tidak ikut, ya udah segitu aja. Karena bagaimana mau kita persiapkan cadangan? Pak, adakah sekolah seperti itu selain jenjang SD, SMP? Banyak, Pak. Banyak sekolah-sekolah kita di wilayah-wilayah tertentu itu, terutama sekolah swasta ya, yang itu juga siswanya nggak sampai 45. Bagaimana mau sampai 45? Siswa barunya tahun pertama kelas waktunya kelas 10 cuma 30. Itu pun masuk hanya sekadar sekolah dulu 30. Berjalan Juli, Agustus orang tuanya bekerja cari sekolah negeri. Akhirnya 5 orang dapat sekolah negeri lewat jendela lah istilahnya. Berkurang dia, sisa 15. Iya. Naik kelas entah apa perjalanannya berkurang ya, naik kelas 11 sisa 10 atau 12. Iya, tapi kadang mau ujian nasional nambah lagi nih jawabannya bapaknya. Sampai yang peserta ujian nasional pun tidak kenal sesamanya bahwa dia pernah sekolah gitu. Nah, lumrah saja Bapak dan Ibu itu adalah termasuk sebenarnya hal-hal yang tentu akan menjadi evaluasi. Tapi susah juga dicari di semua pasangan. Kenapa? Karena yang punya sepolarisan dengan anggota dewan misalnya. Jadi dilema juga sebenarnya banyak hal. Tapi kita berpikir positif. Makanya kita lihat dulu. Asesmen nasionalnya adalah 45, maksimal 45. Bagi sekolah SILN, sekolah Indonesia luar negeri, kalau SILN ini adalah sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, di Jeddah. Kalau SEK, sekolah luar negeri yang ada di Indonesia. Itu sekolah kerjasama yang biasa di kota-kota besar itu kurikulumnya Cambridge, Norton, Semarang, itu banyak. Nah, semua sekolah ini boleh ikut AN sepanjang dia memperoleh izin operasional. Ya, jadi itu kelas 11. Pertanyaan Bapak tadi, ada SD saya sekolah, saya sudah jawab langsung sekarang. Ada SD tidak sampai 30 siswanya. Jangan SD, makanya saya jawab tadi sebentar. Ya, ada. Saya di keluarga saya kebetulan ada di daerah di orang tua bapak saya, maksud saya itu di wilayah itu, termasuk daerah pinggiran di Kabupaten Wajo itu. Daerah pinggiran udah kelas berapa? Udah kelas 3 atau kelas 4. Dapat ranking enggak? Dapat. Ranking berapa? Ranking 5. Belakangan saya tanya, berapa orang satu kelas? 8. Ya, 5 dari 8. Banyak sekolah SD seperti itu. Walaupun sekarang ini sudah banyak sekolah yang digabung. Merger Pak ya. Banyak sekolah yang digabung yang akhirnya jadi SMP. Nah, tapi kalau jenjang semakin naik ke atas semakin susah. Karena jumlah siswa itu, terutama sekarang yang banyak itu adalah SD yang dulunya memang banyak. Tapi begitu berkembang semua, nah sekarang juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan sudah banyak. Apalagi dengan beredar, dengan banyaknya SD terpadu yang biasanya dilengkapi apa? Dipluskan dengan agama, misalnya SD Islam terpadu. Oh, orang tua sudah mulai. Karena kenapa? Apalagi kalau di kota, orang tuanya para pekerja, ya udah, anaknya dititip sekolah situ sampai jam 11, sesudah jam 11 ngaji, sesudah itu ke ekstrakurikuler, seakan-akan bahwa dia lengkap sekali sekolahnya, padahal orang tuanya bekerja di itu cuma tempat titipan. Iya. Nah, itu sebenarnya Bapak dan Ibu. Berikut, Pak, maaf, satuan kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah yang memimpin di lebih dari satu sekolah, maka kepala sekolah tersebut harus mengisi survei lingkungan belajar di 2 sekolah yang dia pimpin. Begitupun guru. Tapi ini guru kita kenapa sih galau banget Pak menghadapi asesmen nasional? Saya hampir setiap saat ada ya, wajib ya Pak, semua wajib ya Dek, semua guru ikut itu AN. Saya jawab, waduh, kita belajar apa ya Dek? Nggak belajar, ini bukan ujian untuk guru dan kepala sekolah. Ini adalah survei. Survei itu mengisi
apa kondisi yang real. Saya biasa jawab, saya biasa bercanda. Yang susah ini kalau Bapak mau menyontek atau mau berbohong tidak sesuai dengan kondisinya. Bapak sih saya isi kondisi-kondisi real yang ada pada survei lingkungan belajar itu. Kita bukan mau diuji. Oh, lama-kelamaan saya cari tahu kenapa sih teman-teman guru. Nah, selama ini kok terbiasa banget dengan ngisi instrumen penelitian, survei macam-macam. Sama kalau kita ke supermarket, ada SPG susu misalnya itu, langsung dekatin kita, Pak boleh nggak isi survei ini? Sama kurang lebih seperti itu. Ini survei lingkungan belajar. Ternyata saya telusuri kenapa dia trauma, Bapak dan Ibu. Guru kita pernah diperkenalkan dengan soal HKM waktu ujian nasional terakhir itu. Oh, yang soalnya itu yang luar biasa bacaannya dan segala macam. Ya, mana lagi berita hoax yang muncul. Kalau AKM-nya rendah, TPP-nya dipotong. Kalau sudah bicara tentang TPP semakin besar. Kan gitu Pak ya. Malah kadang operator, teman-teman yang operator ini sudah dekat dan dia malas mengajar, tapi kalau terkait dengan TPP-nya di Dapodik dia paling duluan. Nah, ini Bapak dan Ibu, maka kita harus membiasakan bahwa yang kita mau lakukan bukan soal AKM. Kita tidak diuji. Guru, kepala sekolah tidak diuji. Cuma mengisi hasil survei terkait dengan lingkungan belajar. Karena nanti profil sekolah itu akan digambarkan oleh seperti ini loh. Hasil profil pembelajaran anak dengan karakter seperti ini, profil lingkungan belajarnya seperti ini. Itulah gambarannya, itulah fokusnya, lokusnya dari kegiatan asesmen nasional. Selanjutnya apa? Selanjutnya tentang pelaksanaan berbasis online dengan semi online dengan online nanti di berbahagia sekali. Mudah-mudahan benar ya. Besok kita bisa praktek online karena 1 sampai 3 kemarin belum ada yang praktek online karena Pusmenjar lagi pakai sistem. Mudah-mudahan, tapi tadi saya lihat dibaca di grup, insya Allah Pusmenjar menyiapkan kita untuk angkatan 5 ini bisa praktek yang online penuh. Kalau angkatan-angkatan sebelumnya semuanya cuma sampai sini online. Pasti ada orang-orang yang doanya diterima. Amin. Yang kedua, berbagi sarana prasarana resource sharing. Yang saya maksud tadi ini, Bapak dan Ibu mungkin di sekitaran wilayah kita ada SMP, ada SD yang belum punya komputer. Nah, kita akan resource sharing. Kita diharap bisa. Jadi Bapak dan Ibu akan menjadi proktor berlapis-lapis. Proktor SMA, proktor AN SMP, proktor AN SD, luar biasa dia 8 jam. Ya, apa Pak? Alhamdulillah. Amin. Honor sesuatu yang kita peroleh itu adalah konsekuensi. Kalau saya selalu mengatakan itu adalah dampak saja. Tapi ada hal yang lebih utama adalah konsep berbagi itu yang mungkin susah orang lain bisa melaksanakan. Saya selalu mengatakan begini Pak. Ada orang yang mampu puasa Senin Kamis. Dari situ dia punya amal, punya pahala yang luar biasa. Itu kan tidak mampu. Tapi karena saya memiliki pengetahuan tentang proktor, Bapak dan Ibu berbagi dengan banyak orang, satu kabupaten proktor yang orang lain yang puasa Senin Kamis pun tidak sanggup membagi dengan pengalaman. Itu jauh lebih daripada apa yang kita bisa beri. Saya selalu berpikirnya seperti itu. Mekanisme satu. Ini, mohon maaf, karena agak kecil, panitia mengkoordinir tempat pelaksanaan AN. Mengkoordinir ini yang dimaksud terutama pada sekolah yang statusnya menumpang. Ya. Yang kedua, dilaksanakan 3 sesi. Pelaksanaan AN dilaksanakan 3 sesi. Ini biasa mah. Tapi kita sesi 1, 2, 3. Ya, dulu itu kan kalau kita menghitung jumlah siswa kita bagi 3, selalu kan begitu. Artinya kita berbuat bagi 3, berarti sekian komputer yang harus kita siapkan. Saya punya sekolah misalnya Pak, waktu tahun pertama 2015 ya, kita melaksanakan UMBK, nggak ada sekolah yang mau di Makassar ini. Tapi saya ajukan, saya pun harus pinjam ke 3 sekolah untuk memenuhi pada saat itu.
Tapi alhamdulillah pada akhirnya kan semuanya bisa. Sesuatu yang baru memang seperti itu. Tapi AN ini dengan seri resort, dengan penumpang itu bisa laksanakan semuanya. Tetap dengan 3 sesi. Satu sesinya 2 jam. 2 jam itu kayak mata pelajaran yang kemarin ujian UN mata pelajaran. Setiap mata pelajaran 2 jam. Kalau ini ada 2. Nanti kita lihat jadwalnya. Yang berikut, yang ketiga. Oh, ini yang berbeda Pak. Pelaksanaan AN dapat dibuat dalam 2 batch. Apa yang dimaksud 2 batch? 2 gelombang. Misal begini. Pelaksanaan AN itu sesuai jadwal adalah Senin Selasa. Gelombang 1. Saya buat lagi Rabu Kamis. Batch kedua. Kapan bisa terjadi? Misal begini. Sekolah cuma punya komputer 8. Kalau dia bikin 3 sesi, berarti 3 penuh sesi itu baru 24. Sementara kan jumlah pesertanya adalah 45. Maka dibuatlah batch kedua. Jadi hari pertama, hari kedua adalah batch 1. Hari ketiga, hari keempat adalah batch 2. Jadi hari pertama 8 sesi 1, 8 sesi 2, 8 sesi 3, jumlahnya 24. Berarti masih tersisa anak kita 21. Maka batch 2-nya sisa 3 sesi lagi, 7, 7, 7. Apa maknanya? Dengan 8 unit komputer pun sudah bisa melaksanakan AN. Ada keluasan. Ya, 2 batch. Gitu. Jadi nggak perlu lagi pinjam, harus sampai 15. Atau ada juga sekolah punya 15 komputer, Pak. Sebenarnya bisa 1 batch. Tapi kalau siang sesudah jam 1 listrik udah padam. Berarti nggak bisa sesi 3. Maka batch satunya adalah sesi 1, sesi 2. Nanti batch keduanya ada 1 sesi lagi. Tapi tidak disebut sebagai sesi 3. Disebutnya sebagai sesi 1, batch 2. Nah, jadi ini sebenarnya adalah faktor kemudahan yang diberikan kebijakan oleh Kemendikbud agar semuanya bisa melaksanakan AN. Cuma minggu lalu ya saya ditanya, nggak tahu lupa saya angkatan berapa, saya ditanya, Pak, saya punya komputer 50 lebih. Berarti kan 1 batch bisa, 1 sesi bisa. Boleh nggak Pak saya bikin 2 batch? Begitu juga saya mendengar pertanyaan ini. Karena yang saya pahami, yang maksud saya yang adanya batch ini sebagai bentuk alternatif. Kemudian ini udah punya lebih 45, mau bikin 2 batch. Saya lama baru jawab, saya cuma jawab, boleh Pak. Terpaksa saya jawab, boleh Pak. Kan yang bapak yang repot kan bapak sendiri. Kan yang repot 4 hari kan kalau bikin 2 batch. Lebih baik bikin 1 batch, 1 sesi. Atau paling tidak 2 sesi kalau keterbatasan komputer proper namanya sekarang ya, bukan komputer software. Nah, kan gitu Pak. Tapi oh, pantas ya. Mau dibikin 2 batch akan panjang perjalanannya bro. Tapi saya yakin honor itu tidak seimbang dengan kerjaannya Pak dengan sebagai program. Untuk itu, kalau saya secara pribadi lebih baik karena satu, saya saja tidak berada di depannya, betul-betul selesai ujian nasional baru saya bisa nikah. Dan itu tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Toto, kalau 3 sesi sampai sesi ketiga kita mah tidak tenang, pulang baru tenang lagi, besok kita masih galau lagi. Nah bayangkan dalam kondisi sekarang kalau seperti imun kita bisa ya, itu ya Pak yang lain. Kemudian apa lagi nih? Diawasi dalam keadaan ujian. Artinya anak tetap harus di sekolah, baik online penuh maupun semi online, diawasi tetap seperti pada ujian. Begitu. Pengawasan silang ditentukan kewenangannya oleh dinas. Jadi sekolah musuh pengawasnya dibikin silang oleh dinas. Kalau mengawasi ini, kalau mengawasi ini, biasalah. Seperti ujian nasional. Seluruh satuan pendidikan menjadi tempat pelaksanaan asesmen nasional boleh. Jadi boleh menjadi tempat pelaksanaan asesmen nasional.
tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Mau akreditasi A, mau statusnya diakui, gimana itu jenisnya sekolah itu? Status diakui, bisa makan, atau tidak mungkin cuma terdengar. Ternyata ada sekolah gini. Oke, kemudian apa lagi nih? Oh, nih penting nih. Pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru tidak diawasi. Jadi jangan teman-teman proper panggil kepala sekolah, Pak duduk di sini Pak, saya mau lihat itu. Pak duduk di sini. Kepala sekolah, guru boleh mengisi survei lingkungan belajar dengan waktu yang fleksibel, yang penting berada dalam kurun waktu pelaksanaan AN. Apa maksudnya? Kalau pelaksanaan AN Senin Selasa, terserah dia. Mau dia ngisi Senin boleh, mau dia ngisi Selasa boleh, yang penting jangan Rabu. Kurun waktu pelaksanaan AN. Mau dia ngisi pagi boleh, siang boleh, sore boleh, terserah dalam pelaksanaan kurun waktu pelaksanaan. Bagaimana guru yang kebetulan dua-dua sekolah yang tempat mengajar semi online, maka dia harus datang hari pertama di sekolah yang satu, hari kedua mungkin, atau pada satu hari yang sama setelah di sekolah yang satu pindah ke sekolah yang lain. Oke, silakan deh. Nanti ini apakah guru harus datang di dalam dua ujian seperti siswa, atau nanti ada aplikasi yang di-download untuk dia isi form di rumah meskipun range yang sama, form yang sama, atau memang pada aplikasi itu maksudnya mereka harus datang ke sekolah? Iya. Nah ini ya, terima kasih. Baik, kalau dia menggunakan semi online, secara otomatis semua itu ditarik pada server kan? Iya. Kalau dia ditarik pada server, maka dia tidak mungkin dia bisa menyelesaikan mengisi survei lingkungan belajarnya di rumah, maka dia harus datang ke sekolah. Cuma fleksibel, janganlah diatur. Pokoknya mulai nomor 8 absen guru sampai nomor 10 masuk jam 8. Nah, dia fleksibel saja. Kita bapak dan ibu nanti jadwalkan saja, tetap atur per 5 orang. Ya biasa juga kan teman-teman guru agar mudah jangan bertumpuk pada satu hari atau jangan bertumpuk pada waktu yang sama. Ya biasanya kita atur jadwalnya. Kecuali kalau dia online penuh, berarti kan mungkin dia bisa saja akses dari sembarang tempat. Tapi kalau dia semi online, saya sudah bisa pastikan dia harus datang ke sekolah karena surveinya ada pada server yang Bapak dan Ibu. Pada saat Bapak dan Ibu sinkron, secara otomatis seluruh instrumen survei itu ada pada server Pro. Gitu ya. Ya, silakan. Apakah memungkinkan soalnya dalam ruangan itu ada peserta didik, ada juga guru mengisi survei? Apa bisa seperti itu? Atau ada hari tertentu, ada waktu tertentu? Baik. Jadwal untuk guru. Kalau membaca aturannya sebenarnya tidak ada aturan bahwa dia seluruhnya adalah siswa saja. Cuma kita kan satu server misalnya 15 ya Pak. Kita bertanya. Yes. 15 ya. Harapannya kan mampu mengcover 15 peserta didik. Nah kalau server kita cuma satu, kita bikin 3 batch, 3 sesi, sudah 15 kan. Ya janganlah berani campur dengan guru. Jangan sampai gara-gara tambahan teman peserta guru itu membuat down server anak-anak itu. Kenapa Bapak dan Ibu 15? Nanti tim teknis juga. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, kalau soal AKM itu tidak seperti dengan soal UN. Soal UN saja dulu, kalau ada gambarnya besar, biasa gambarnya munculnya sepotong gitu. Nah, biasa kita mengatakan pada anak, lanjut saja dulu nomor berikut, baru kembali. Apalagi kalau bersamaan diakses. Jadi sebenarnya nggak ada. Jadi terserah, makanya diatur di sini, dijelaskan di sini, waktunya fleksibel dalam kurun waktu pelaksanaan AN. Ya, kalau Bapak mau jadwalkan begitu selesai AN, guru lagi, itu boleh. Atau kalau sekolah punya resource yang bagus, ya ada satu juga untuk yang mau mengisi khusus untuk ruangan mengisi survei lingkungan belajar, ya silakan. Saya yakin survei lingkungan belajar
tidak seberat dengan soal-soal AKM, karena tidak mungkin ada bacaannya sampai 1 halaman kalau survei lingkungan belajar. Gitu Pak. Silakan Pak. Oh iya Pak, silakan. Ada waktu apa akhirnya nasionalnya dulu dengan itu, apakah bersama waktunya atau Ya, bagaimana biasanya bersamaan kita berputar lagi dalam pengaturan Sesi. sesi. ya. Kalau misalnya pas 45 selesai. Baik. Nah, seandainya ada umpamanya asesmen nasional siswa hari Senin Selasa, mungkin ada minggu hari Rabu, itu mungkin bisa Pak. Menurut kok ini, karena survei lingkungan belajar itu dia tidak punya waktu Pak, batasan waktu 2 jam. Itu paling lama dia diselesaikan 30 menit. Itu untuk siswa 30 menit. Jadi sebenarnya ini adalah nanti manajemennya sekolah. 2 jam, berarti kan durasinya 6 jam. Taruhlah mulai jam 8 misalnya, sampai jam 10 sampai jam 12 atau setengah 1. Paling-paling biasanya sampai jam 3 atau setengah 4. Sesudahnya itu boleh Bapak, atau diantaranya itu boleh. Kalau sekolah yang mau punya fasilitas yang lebih, punya fasilitas misalnya komputer yang lain lagi, ya udah buka aja ruangan biar tidak mengganggu. Buka aja siapa yang datang guru, nah masuk sana akses survei lingkungan belajarnya, karena dia tidak terjadwal Pak. Dia dia tidak perlu dia berurut tes literasi dulu seperti siswa. Kalau siswa dijadwal, dia hari pertama literasi baru survei karakter, hari keduanya dia baru survei numerasi dan survei lingkungan belajar. Itu Pak ya. Jumlah peserta guru. Oke. Dibatasi tidak? Baik. Jumlah peserta guru seperti yang saya sampaikan tadi, semua guru yang mengajar, kalau mengajar di sekolah daftar dalam DAPO. Bagaimana seandainya tidak bersedia atau berhalangan atau Ada berita acara. Kalau dia tidak bersedia, sedikit berita acara. Tidak bersedia. Jadi guru yang tidak wajib adalah guru. Bisa saja kan ada guru GTT kita tapi belum masuk Dapodik. Itu tidak. Iya. Tapi semua guru harus yang sudah terdaftar atau sudah menjadi bagian itu Dapodik. Tidak ada guru tidak mau. Dipaksa bikin berita acara. Kalau saya tidak mau. Ya, macam-macam ya. Dengan berbagai alasan. Iya. Bisa diganti. Orang itu berisik kan. Betul. Iya begitu. bahkan kita bisa bagi versi yang berikut. Ya. Ini masalah yang akan terjadi. Ya. Saya katakan masalah yang akan terjadi di khususnya di Kabupaten Karawang. Ya. Kalau kita ambil lagi lebih kecil di kecamatan saya, kecamatan Angkanya itu internet ada di 2 sekolah, desa sama A. Ya. Sedangkan dia semua sekolah yang ada di kecamatan Angkanya itu berkumpul di 2 sekolah ini. Kalau untuk siswa nggak masalah karena kita bisa atur bed yang lain lagi. Kita masukkan ke bed. Tapi yang guru ini, apa kita buat lagi ada sesi yang tersendiri? Iya, harus. SD SMP SMA Pak. Iya, yang lain. SMA. Baik. Baru kemudian Pak, untuk penyatuan sesi nanti, apa SD, SMP, SMA siswanya boleh digabung dalam satu sesi? Ya. Ada siswa SMA, ada siswa SMP, ada siswa SD. Penjawab ya. Baik. 1. Pelaksanaan AM tidak usah lama. Iya. Duluan SMA. Setelah SMA, baru SMP. Setelah SMP, baru SD. Yang dimaksud tadi sharing resource, Pak. Jangan karena berbeda kewenangan, kita yang SMA punya itu nggak mau kasih pinjam, itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud sharing resource, bukan bersamaan waktu pelaksanaannya, Pak. Nah, terkait dengan guru, jumlah guru SD, jumlah guru yang paling banyak itu kalau dalam satu sekolah, satuan pendidikan itu jumlah guru SMA. Karena jumlah mata pelajaran kita ini 15. Kalau guru SD itu Pak, kalau cuma satu kelas itu paling-paling biasa 6, 8 dengan kepala sekolahnya. Jadi saya kira tidak menjadi masalah itu Pak. Dan kalau yang pertanyaan Bapak tadi apakah boleh dicampur, tidak akan pernah bisa
bisa tercampur Karena waktu. karena berbeda waktunya. Ya, berbeda waktunya. Jadi pada saat SMA Pak, guru yang ikut serta di bunga belajar hanya guru SMA. Pada saat SMP, guru yang itu SMP juga. SD. Yang pertama kan diserahkan dari guru. Enggak Pak, tidak. Sudah ada jadwalnya. Dia tidak bersama. Dia nanti akan mundur. Kita duluan September, Oktober, November, gitu Pak. Tapi yang masalahnya di AM-nya nanti. Let AN-nya Sinkron lagi. oh sinkron lagi berarti. Kalau SMP berarti sinkron lagi. SD sinkron lagi. Ya. Sinkron. Melalui AM-nya. Atau Ya, sinkron lagi. Seperti dengan mereka jadi sama dengan misalnya di Pak Pati. Oke, saya jawab dulu. SMA kan? Berarti PHD-nya baru kan? Ya. Nah, kopi PHD sinkron. maksudnya itu Pak yang sekolah yang bergabung. Karena fasilitas cuma ada 2. Jadi di kecamatan itu dibagi. Sekolah ini wilayah ini, sekolah ini SMA, sekolah yang ini SMP. Ya nggak apa-apa Pak. Jadwalnya kan berbeda, jadi kita pakai sekolah induknya untuk SMP diri lagi. Atau gimana Pak? Saya tangkapnya begini. Tunggu dulu, jangan kita gabung-gabung. Kita nih, bulan September itu kita melaksanakan AN untuk jenjang SMA. SMA ya. Ya, berapa SMA di kecamatan Bapak? Cuma 1. Berarti satu aja menyerahkan. SMP SD belum digabungkan. Iya. Bapak kopi PHD sinkronisasi ikut SMA-nya. Iya. Selesailah kan? Iya. Selesai AN. Berikutnya, jadwal berikutnya adalah AN SMP. Berapa jumlah SMP? Misal jumlah SMP-nya 10, taruhlah. Ya. Misal 10. Diatur oleh kabupaten kecamatan 5 ke tempatnya Bapak SMA, 5 ke SMP yang 1. Maka yang SMP yang 1 ngopi PHD sinkronisasi untuk SMP, yang SMA juga ngopi PHD untuk sinkronisasi SMP juga. Cuma pesertanya yang berbeda Pak. Tapi peraturan di untuk SMP punya itu dia bergabung atau gimana? Nanti gabung. Nanti dia bergabung Pak, karena dia bergabung menggunakan ini. Jadi bergabungnya ke SMA. Bukan Pak, kita bergabungnya ke SMA karena dia sekarang. Harus ada satu SMP maka mau pakai fasilitas SMA. Iya, dia cuma menggunakan sharing resource itu hanya alatnya, Hardware. hanya peralatannya, komputernya saja. Tentang seluruh tekniknya akan sama dengan itu, tapi dia pada jenjang SMP. Habis SMP, SD begitu lagi Pak. Kalau mau pakai. Ya, silakan Pak. Ya kebetulan kasus yang dialami Bapak saya alami di sekolah Ya, di waktu UMDK. ya. Mudah-mudahan sama pelaksanaannya untuk UMDK di sekolah saya ada 3 SMP menumpang. Ada 3. Nah, tapi web UMDK yang digunakan tetap web kami karena ada pada saat kita kelola web muncul di situ sekolah menumpang muncul itu 3 SMP Ya. di web kita. Nah pada saat kita sinkron kan ada memang khusus ID SMP. ID server untuk itu SMP ada. Ya. Jadi ID itu yang kita pakai. Tapi ID-nya itu tetap diambil di web SMA. Oh, berarti bisa. Ya, jadi seperti itu. Baik. Kalau sekolah menumpang Ya. seperti ini. Tahun lalu seperti itu. Tahun Ya. lalu kami seperti itu. Baik. Nah, 3 SMP dan yang sinkron tetap saya yang sinkron Ya. sebagai kontor SMA. Sebagai proktor, tapi Ya. kan mensinkronnya untuk kegiatan SMP. Ya. Ya. Jadi benar seperti Bung Ania katakan, nanti di situ kan ada kalau tentang status menumpang, Ya. itu mungkin kami pastikan aplikasi ini menggunakan cuma satu aplikasi nih. Ya kan? Nanti teman-teman jelaskan lah Pak Rusadi nanti. Satu aplikasi, ketika dia sudah tahu bahwa ini SMP akan menumpang ke sini, berarti pasti dia akan munculkan. Kecuali kalau tidak di serta-merta, itu pasti tidak muncul seperti yang disampaikan tadi itu. Ya, nanti tim teknis ya, kalau terkait itu Pak, tim teknis nanti. Ya, nah, pada saat itu. Nah,
Oke, begitu Pak ya. Nah, berikutnya mandiri sudah lanjut Pak. Pelaksanaan peserta cadangan dapat menggantikan pemain utama, peserta utama kalau diketahui sebelum pelaksanaan. Jadi mengganti cadangan pada pelaksanaan AN tidak seperti mengganti cadangan pemain bola di Piala Eropa ini. Nah, boleh. Begitu pesertanya, begitu pemain utama cedera, tarik keluar, masukkan cadangan, tidak boleh. Peserta cadangan dimasukkan, pasti ada aksesnya nanti itu. Pasti dibukakan akses, kalau ada yang diketahui tidak bisa, maka dimasukkan cadangan. Dimasukkan cadangan untuk jadi pemain utama. Kalau cadangan sudah jadi peserta utama, maka statusnya sudah tidak lagi cadangan, dia sudah peserta utama. Dia harus menyelesaikan secara utuh. Jadi jangan hari kedua, sudah sehat itu yang kedua. Yang pertama tadi, langsung lagi ulang. Tidak boleh. Dia yang cadangan ini melanjutkan sampai selesai. Ada kasus di Riau, UN tahun berapa itu? UN hari Senin. Anak yang mau ikut UN itu akan nikah hari Sabtu. Wow. Benar nih. Bukan, itu kasusnya dulu di Riau. Sampai kepala sekolahnya dengan wali kelasnya datang, Pak, tolong harus supaya DPRK bisa ikut UN. Karena udah terlanjur kan terdaftar. Ya, kalau di sini nanti kalau sudah ada kasus begitu, nggak perlu kita datang ngemis ke orang tuanya. Udah, selesai. Ganti aja dengan cadangan dengan alasan. Ya, jadi cadangan seperti itu dengan alasan itu. Pasti nanti Bapak sebagai profesor ada akses di web itu untuk pergantian cadangan. Yang jelas, pergantian cadangan tidak boleh seperti pergantian pada pemain sepak bola. Tiba-tiba. Ya, berikutnya, kalau tidak ada susulan. Bagus ini kalau tidak ada susulan. Ini kan yang menyiksa ini susulan. Iya, betul. Iya. Kasih susulan satu orang kan sama, kasih ujian nasional 200 orang. Iya. Kerjanya sama. Jadi tidak ada susulan bagian itu. Satu orang sama, kita sinkron sama. Bahkan orang yang terlibat lebih banyak daripada orang yang susulan. Ada pengawasnya, ada dokternya, yang susulan satu orang. Iya, ada penanggung jawab ruang dan segala macam. Yang berikutnya adalah Kemendikbud dapat menjadwalkan ulang. Kalau ada force majeure, ada bencana di suatu daerah, itu kewenangannya Kemendikbud. Tahun 2012 ya? 2000 berapa ya? Saya lupa. Ujian nasional ditunda SMP 1-2 minggu, 10 hari kalau saya nggak salah. Waktu Pak Muhajir gara-gara kabut di Kalimantan. Itu karena itu bisa dijadwalkan ulang. Terus apa lagi? Udah, ini pemantauan biasa laporan dari itu. Lanjut Pak, jumlah soal. Nih, hari, jadwal. Hari pertama untuk siswa ini. Jadi untuk guru dengan itu tidak, untuk siswa saja. Untuk siswa hari pertama adalah literasi membaca. Literasi ini baru membaca saja, belum literasi menulisnya, belum literasi komunikasinya. Dirangkaikan dengan survei karakter pada hari pertama 90 menit untuk AKN literasi membaca, 30 menit untuk survei karakternya, total 2 jam. Itu sampai setelah hari. Jadi tanpa coffee break. Ya. Jadi dia berlanjut itu. Kemudian pada hari kedua sama, tapi sama 2 jam juga, tapi materinya adalah literasi numerasi dengan satunya adalah survei lingkungan belajar. Ya. Oke. Lanjut Pak. Perbedaan. Nih. Apa bedanya? Perbedaan utama adalah satu bentuk soal atau format soal. Waktu yang terakhir kita cuma mengenal 2 format, pilihan ganda sama isian singkat. Isian singkat itu sebenarnya bukan isian, sama saja pilihan ganda hanya mengisi angka. Ya, kalau matematika, fisika, berapakah hasil limit dari isi angka 2? Ya. Cuma tidak ada lagi drive, tidak mendrive pilihan tertentu. Kalau AN, selain pilihan ganda biasa,
ada namanya pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda biasa itu kan pakai button ya, radio button, bulat-bulat tuh, hanya boleh milih satu. Tapi kalau pilihan ganda kompleks dia biasanya pakai checkbox yang segi 4 kotak. Pilihannya bisa saja benar lebih dari 1. Jumlah pilihannya pun tidak harus 5, kadang 7, 6, bahkan kadang kurang juga dari 5. Itu namanya multiple choice, complex multiple choice atau pilihan ganda kompleks. Berikutnya menjodohkan biasa, isian singkat sama. Yang kedua tentang komposisi. Ini komposisi. Bayangkan soal AKM kita nanti Pak, literasi numerasi itu komposisinya 20% untuk pengetahuan. Pengetahuan mana yang dimaksud sini? Sudah 2. Kalau kita berpikir secara kognitif, C1, C2. C1 itu ingatan, C2 pemahaman. Itu hanya 20%. Yang banyak adalah aplikasi dan penalaran. Aplikasinya 50%, penalarannya 30%. Nah, jadi memang betul-betul mengantar anak bahwa kemampuan dasar membaca dan numerasi ini kepentingannya untuk aplikasi dan penalaran. Yang ketiga, soal itu semuanya konteks. Apa yang dimaksud dengan konteks? Kontekstual. Apakah konteks personal, ekonomi, sosial, budaya? Yang dimaksud dengan konteks, kalau Bapak dan Ibu lihat dulu soal AKM itu, memang benar-benar itu misalnya potongan berita. Berita itu memang ada, bukan dibuat-buat. Ada kadang guru bikin soal, wacananya dia bikin sendiri, atau stimulusnya dibikin sendiri. Ya jadilah sebuah mangga atau sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 100 meter. Mana ada kelapa juga tingginya 100 meter. Kenapa? Karena dia inginnya menghitung gaya gravitasi. Dia cuma ingin agar supaya katanya itu seakan-akan konteks, padahal tidak konteks, justru menjadi tidak konteks saja. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, ini konteksnya betul-betul konteks. Apakah sosial, ekonomi? Taruhlah misalnya konteks yang sekarang ini, andaikan sekarang ini ada, ya pasti konteksnya adalah tentang perebutan Piala Eropa. Itu konteks. Kalau sekarang banyak sekali, bisa saja disajikan berbagai diagram untuk menggambar memberikan AKM. Berikut panjang gradasi untuk kelas 11. Waduh, 700 kata. 700 kata itu berapa itu Pak? Kalau dia fontasinya Times New Roman, kertasnya A4, spasinya 1, Times New Roman 11. A4, spasi 1, margin 4433, itu pasti 1 halaman. Kurang lebih pas 1 halaman. 1 stimulus 1 halaman. Nah, jadi memang mengantar anak untuk kurang lebih. Berikut disediakan soal dengan jawaban terbuka. Jawaban terbuka maksudnya begini Pak. Jawaban itu konvergen, tidak divergen. Ada 3 orang anak menjawab, ketiga-tiganya benar dalam perspektif mereka. Jadi bukan tidak satu jawaban benar. Contoh, saya kasih contoh. Ini nih, sekarang ini kan masuk perempat nih. Perempat final ya, Piala Eropa nih. Iya, perempat final biar kita dia pencinta. Ya. Itu 2 ciri-cirinya cepat menjawab. Agak merah matanya karena begadang. Oke, ya sudahlah nyanyi Pak di siang-siang, makanya kita sedikit. Saya kasih contoh, namanya jawaban terbuka yang konvergen. Sekarang ada pertanyaannya begini, siapakah yang akan merebut Piala Eropa? Hari ini pertanyaannya, siapa yang akan memboyong Piala Eropa? Maka anak ini kalau dia pencinta bola dengan dia memiliki kemampuan membaca yang bagus, berartinya bagus, maka dia akan menjawab Inggris. Kenapa? Karena dia punya analisis. Inggris ini kemungkinan besar menang lawan ini di perempat final. Jadi nanti di semifinal dia kemungkinan bertemu dengan si ini. Kalau dia bertemu ini selama 5 tahun terakhir belum pernah kalah, berarti dia menang. Tidak, benar. Analisisnya benar. Yang satu mengatakan tidak, Spanyol. Ya kan?
Ya, pendukung Jerman. Saya Pak, saya nggak ngomong lagi Pak, karena menurut saya sudah kalah Jerman. Jadi saya sudah kecewa yang berikutnya Pak, dari Piala Dunia yang lalu pun saya sudah kecewa. Iya, baru pertandingan pertama saya sudah beli jersinya Jerman. Ternyata lolos grup pun tidak. Dia pilih katakan Spanyol. Kenapa Spanyol? Oh enggak, Spanyol ini diantara ini gini analisisnya gini. Pelatihnya sekarang dia dulu pelatih di sini, jadi dia sudah tahu. Nah, dia pandang dari sisi pelatih. Ini pelatihnya dulu dia sendiri yang latih, dia sudah tahu gaya bermainannya ini. Dan ini paling akhir skor paling itu hanya seri, belum pernah kalah. Ini ada nggak yang salah di antara jawaban-jawaban ini? Nggak ada, karena dia memiliki penalaran persepsi sendiri. Inilah yang disebut dengan jawaban terbuka konvergen. Mungkin yang lain katakan Uruguay, gitu. Nah, setelah itu, ya baik, terakhir yang saya mau jelasin tentang nih, testingnya bermodel multi-stack adaptive testing. Saya jelaskan satu-satu. Stack, apa yang dimaksud stack? Bertahap. Soal AKM, khusus AKM ya, berarti khusus literasi dengan numerasi. Itu terdiri dari 3 stack. Setiap satu stack terdiri dari 12 nomor soal. Jadi nanti soal AKM literasi dan itu cuma terdiri dari 36 soal. Tapi terbagi dalam 3 stack. Makanya disebut multi-stack. Ada banyak stack yang dihasilkan. Seorang peserta ujian ikut AKM literasi, berarti dia masuk dulu stack pertama. Pada saat dia kerja soal tes pertama, maka dia secara acak sistem memberikan dia tes, level tes. Kalau dia anak ini memperoleh, misal saya ini pesertanya, saya dapat level 2. Soal yang levelnya level 2. Begitu saya submit stack 1, setelah 12 nomor saya kerja, maka sistem sudah akan menentukan berapa jawaban benar saya, berapa jawaban salah saya. Kalau skor saya lebih tinggi dari standar yang ditentukan, saya ulang, kalau skor saya pada stack 1 lebih tinggi dari standar yang ditentukan, maka saya menuju stack 2 memperoleh soal yang lebih tinggi levelnya dari saya. Mungkin saya dapat level 3. Itu yang Pak Toto katakan kemarin. Kejar terus sampai di mana. Itu disebut multi-stack. Tapi kalau skor yang diperoleh pada stack 1 lebih rendah dari standar yang ditentukan, maka pada step 2 dia dapat soal level 1. Karena tadi dia dapat level 2 kan? Ya, dikasih tahu anak-anak. Kalau dia kasih salah saja level 1, step 1. Akan kau dapat yang lebih mudah pada step 2. Jangan, karena jangan-jangan waktu step 1 sudah dapat level 1. Salah pula. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau anak ini waktu step 1 dia dapat level 1? Dapat level 1, kalau dia skornya lebih tinggi berarti kan naiknya step 2 level 2 kan? Tapi kalau dia lebih rendah lagi skornya, level berapa dong dikasih? Tetap level 1, tapi komposisi yang berbeda. Inilah yang disebut dengan adaptif. Jadi memperoleh soal berikutnya, inilah yang menyebabkan, mohon maaf, simulasi skala besar itu cuma muter-muter di komputer begini. Iya. Karena begitu waktu setelah dia jawab, waktu awal-awal masih lancar dikit kan? Iya. Waktu dia jawab berikutnya dia mau cari soal baru, dia cari soal di mana ini soal berikutnya. Cocok. Nah, tuh. Bukan internetnya Bapak yang lalot. Internetnya Bapak besar, tapi mengakses dari tempat yang sama sekian. Sekian dulu. Kalau online kan, makanya pada kemarin mungkin banyak orang yang akan memilih seni online, seni. Itu yang dimaksud dengan multi-stack. Stacknya banyak, adaptifnya bahwa soal yang diperoleh pada stack berikut bergantung hasil dari stack sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan multi-stack adaptif. Oke, Bapak dan Ibu? Ya, silakan Pak. Jadi sekarang ini ada sebuah pandangan di kalangan siswa, Ya, bahwa
AKM ini nanti akan diuji secara sampel. Ya. Mereka sudah tahu sekarang. Ya, Dan mereka tahu sekarang bahwa itu tidak akan mengukur kemampuannya dia. benar. Ada sebuah kekhawatiran muncul ketika siswa nanti datang mengerjakan seadanya saja. Ini bisa terjadi. Benar. Misalnya tidak kedua, perkara saya, kalau dikerjakan saja. Apa yang akan terjadi dengan potret itu? Kemudian yang kedua, dengan peserta bisa saja kan nanti kalau ada persekongkolan mesra seperti dulu kan ujian nasional itu kan supaya baik-baik, lalu harapannya begitu. Ini nanti si A muncul namanya, nanti yang ujian si B. Ya. Apalagi kalau dari online. Katanya kemarin saya dengar-dengar kalau online itu kamera on, bisa kelihatan, katanya begitu. Nanti kalau persekongkolan mesra ini antara pengawas dan pendidikan dan siapa semua, bagaimana? Nanti kembali lagi potretnya. Ini cukup kekhawatiran. Iya, artinya salah diagnosa. Akhirnya salah pengobatan. Karena kita pengobatan ya kita masih cuma jadi. Baik. Kip. Ini sebuah kekhawatiran juga. Baik, saya jawab. Benar. Kenapa itu menjadi kekhawatiran? Karena itu selalu ada di pelupuk mata. Saya pernah menulis sebuah artikel tentang hasil sebuah ujian nasional. Ya, walaupun saya sempat dipanggil oleh tadi. Bapak dan Ibu, sampai seberapa sih, sampai kapan sih satuan pendidikan mau membelenggu dirinya dengan potret-potret semua? Sebenarnya itu yang kita mau ubah mindset. Saya mengatakan tidak memberi jaminan bahwa bisa saja itu terjadi. Tapi mungkin tahun pertama bisa saja. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang saya mau sampaikan. Aplikasi yang dikembangkan oleh Pusminjar pada ujian nasional yang paling terakhir, yang dikembangkan oleh Pusminjar itu dapat mendeteksi berapa lama anak berada pada satu soal. Jadi berapa lama anak mengerjakan satu nomor soal pada nomor satu, itu ada datanya. Sekian menit itu. Sehingga kalau ada kekhawatiran pertama anak itu tanpa beban, kalau cuma dikatakan Pak untuk kepentingannya ada beban, anak itu ada juga anak-anak biar untuk kepentingannya juga tetap tidak ada beban. Saya buktikan baru-baru Pak. Ujian sekolah ini, ujian sekolah, apa artinya ujian sekolah? Saya sudah sosialisasi. Nilai ujian sekolah tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya yang ada nilai semester 1, 2, 3, 4, 5. Persesjen nomor 25 mengatakan nilai ujian sekolah hanya diambil dari ujian sekolah, nilai jasa. Saya sosialisasi itu sampai ini tuh. Tapi Mas, artinya apa Pak? Mestinya ada bebannya kan? Bahwa yang dia mau bawa ini keluar sepanjang hidupnya, ijazah nih. Kalau dia mau jadi anggota DPR, dia bisa kelihatan kalau ijazahnya ada tidak tuntas. Lihat nggak leluconnya Sule? Dia marahi anaknya punya rapor. Kenapa rapor kami yang 40, 23 angka ini? Dia tanya, loh, kenapa Bapak marah? Nah ini angka kamu. Pak, itu bukan rapor saya, itu rapornya Bapak yang saya dapat. Kasian banget gitu kan? Itu yang saya maksud bahwa sebenarnya ada beban. Tapi apa yang terjadi Pak? Saya coba keliling situ. Belum sampai saya di kelas IPS paling ujung, sudah ada anak-anak yang submit selesai katanya. Bayangkan. Ada beban, berarti tidak memberi jaminan bahwa ada beban pada hidupnya dia bisa mengerjakan. Tetapi aplikasi Pusminjar itu sudah bisa. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa, ya salah diagnosis, tapi pasti nanti akan terdeteksi, oh anak ini hanya mengerjakan. Itu satu, itu yang pertama. Yang kedua, ada persekongkolan. Mudah-mudahan mereka sudah pada kembali ke jalan yang benar. Karena kalau ini yang selalu terjadi, begini, waktu ujian nasional, persekongkolan itu sangat hebat ketika ujian nasional, hasil ujian nasional itu menjadi penentu kelulusan.
Tapi begitu dia nasional ditarik tidak menjadi penentu kelulusan, sudah tidak pusing kan? 2,5, 3,5 nilainya tidak ada lagi, karena kita juga tidak mau merasakan itu. Nah, Bapak dan Ibu, kita berharap bahwa makanya persekongkolan itu kalau terus itu berarti memang agak susah kita merubah mindset, karena mindsetnya kita sekarang ini adalah apalagi tidak ada lagi beban pada kau, tidak ada lagi, itu bukan lagi pada kita, cuma mau melihat loh, beli dong gambaran terhadap itu. Yang bahaya adalah ketika kepala sekolah misalnya bikin pernyataan, anak-anak dia kumpul, apalagi kalau dia kumpul nanti kalau sudah fix pesertanya dia kumpul. Belajar baik-baik ya, yang ikut peserta lain, awas memalukan sekolah. Wah, itu bisa jadi. Padahal gambaran itu. Tetapi saya minta kepada teman-teman proktor, mari kita yang memulai, Pak. Karena pasti kita tahu bahwa ini, pasti kita tahu kalau ini orangnya tetap pakai nomornya si A, tapi si B yang ujian. Pasti kita tahu kalau itu menjadi bagian itu, berarti kita pun akan menjadi bagian itu. Saya yakin Bapak dan Ibu, mudah-mudahan itu kekhawatiran itu bisa saja terjadi, dan mudah-mudahan dengan berbagai infrastruktur bisa menjadi masukan yang berharga untuk Pusmenjar bahwa ada kondisi-kondisi seperti ini yang bisa saja memungkinkan. Tentu nanti dengan tahapan yang ada masih bisa diantisipasi hal-hal yang memungkinkan. Jangankan seperti itu, Pak Toto saja mengatakan, wahai hacker-hacker yang ulu, silakan hacker sekarang punya Pusmenjar. Ya, kalau Anda sudah bisa berhasil hacker yang itu, pastikan akan kelihatan bug-nya di mana. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi nanti bug-nya akan seperti apa, gambarannya seperti apa. Sebenarnya kalau bagi saya, Pak, saya bukan orang aplikasi, saya bukan orang programmer, tapi gampang saja. Kasih masuk saja sebuah permintaan data yang tidak sembarang orang bisa isi. Contoh kecil, ya udah aja, ya seperti kasih masuk saja tempat tanggal lahir misalnya. Belum tentu dia hafal tanggal lahirnya, kan? Apalagi dengan yang lain-lain kalau kita minta buku data yang lain. Sebenarnya kalau kita mau hal-hal yang seperti itu kalau sekedar untuk mengantisipasi. Tapi benar Bapak dan Ibu, saya malah sih katakan sesuatu yang baru, sesuatu yang pertama awal pasti tidak bisa mengharap langsung sempurna. Ya, apa-apa yang baru jadi pengantin baru saja susah, Pak. Sering ingat waktu saya jadi pengantin baru susah banget, saya nggak tahu mulai dari mana. Gitu. Ya. Jadi sesuatu yang baru kita berharap, cuma kita ingin merubah mindset bahwa kepentingan AN itu untuk learning process, itu proses belajar. Ya, jadi nothing judgment student. Jadi bukan sekadar menyalahkan. Contoh kecil, kenapa saya katakan bukan nothing judgment student? Ada anak tamat SMA, Pak, tadi kurang mampu, pinter, 90-95 nilai. Dia bawa, karena dia tidak dapat melanjutkan, dia bawa ke Alfamart di wilayahnya, daftar. Langsung diterima nggak dengan nilai 90-95? Enggak kan? Tetap dia dites. Kemampuannya berkomunikasi, yang pertama, kompetensinya memanfaatkan komputer, dan seterusnya. Makanya jangan Bapak heran ketika dia itu bukan menjadi kebiasaan, memang itu kursusnya. Terima kasih, selamat kembali, mudah-mudahan datang berbelanja kembali. Itu sudah standar, dan itu diperoleh dari mana? Nah, ini yang kita butuh, mindset perubahan ini. Nah, bukan lagi bertumpu pada skor mata pelajaran. Jadi Bapak dan Ibu seperti itu. Saya mohon maaf, beberapa sekarang, apalagi sekarang ini usaha-usaha yang kompetitor di dunia maya tidak punya kantor, tidak punya jam kerja, tidak punya itu. Ini ya, heran. Saya punya putra, tanya, ini apa kau punya ini? Kenapa ini karyawan saya semua? Kapan kau punya saya? Ya seleksinya tidak pernah ketemu, seleksinya online, pekerjaannya jalan, salarinya jalan. Itu luar biasa sekali sekarang, jadi sekarang sudah di luar kemampuan saya, Pak. Walaupun saya sebenarnya ikut juga update informasi saya. Itu contoh kecil. Kemudian ada karyawan saya sini baru semester 3, Pak, tapi kemampuannya hebat sekali. Ini luar biasa. Itu artinya apa, Pak? Ini yang kita mau bangun. Ini yang kita mau rubah mindsetnya sekolah. Jangan sekolah ijazah masih
masih dibutuhkan ijazah kita sebagai bukti kualifikasi pendidikan yang gitu Pak ya. Baik, terakhir. Ini online, Pak. Bapak jawab ini, Bapak lebih jago dari saya ini. Iya, saya praktek nih kalau yang ini. Paling tahunya ya itu. Terakhir, nanti kalau ada mau pertanyaan, saya kira yang berubah di situ itu kan cuma dia komputer server dulu ya namanya ya Pak ya. Sekarang jadi komputer server. Hebat sekali nih, namanya Prof. Diabadikan. Terakhir, mitigasi masalah, penanganan masalah. Biasalah UN ini. Satu, di lampu, listrik padam, mati. Udah kalau listrik padam hubungi PLN, siapa mau dihubungi? Selain PLN, yang punya dia. Iya, monopoli kan. Selama ini paling-paling kita mampu menyiapkan cadangan genset. Yang kedua, gangguan internet, layanan internet ya sudah hubungi providernya. Ya paling-paling penanganan lebih jauh kita kerjasama providernya di awal untuk menjaga. Apa lagi? Peserta tidak hadir, ada pemain cadangan kalau ditahu sebelumnya. Kalau nanti sementara pelaksanaan, ya udah segitu aja 44 aja, tidak ada masalah. Kemudian sudah berapa ini saya dari bawah. Yang kedua, komputer proper rusak. Kalau ini mah kayaknya enggak. Ada cadangan. Ada cadangan kan? Iya. Keyboard cadangan, mouse cadangan, bahkan mousepad pun juga dibikinkan cadangan. Sampai saya kadang bertanya, kenapa mousepad ada cadangan emang langsung bisa rusak 2 hari itu kalau bukan? Iya, tapi tidak apa-apa. Yang susah ini kalau yang rusak motornya. Benar Pak. Yang saya maksud saya itu tanda kutip sakit, Pak. Jagalah kesehatan baik-baik, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ini, maaf nih, Bapak dan Ibu ini begitu tumpuan Kabupaten Proktor, sekabupaten kota Bapak. Ya. Apa lagi? Bencana alam itu tadi sudah disampaikan. Kalau bencana alam bisa dijadwalkan ulang kalau berbasis kewenangan. Terakhir masalah aplikasi. Masalah aplikasi Bapak inilah yang direpotin nanti. Jadi Bapak ini nanti bagian yang ke-6 itu Bapak harus mempertebal kudu sabar. Bapak harus mempertebal sabar. Bayangkan Bapak menerima telepon dari teman-teman proktor di wilayah Bapak dari pagi sampai malam pertanyaannya sama. Apa Bapak tidak kalau tidak kesabaran tingkat tinggi, tapi kalau Bapak bisa melaksanakannya dengan ikhlas kesabaran tingkat tinggi, mungkin setara pahalanya puasa Senin Kamis. Enggak, saya dia mengatakan ini mungkin. Tidak ada hadisnya ya Pak. Artinya apa? Itu adalah amalan yang luar biasa, tapi dengan sabar. Makanya Bapak dan Ibu, saya minta tolong Bapak dan Ibu ini sebagai proktor, itu harus sabar, itulah luar biasa. Tidak semua orang di sekolah Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk melatih kesabaran. Salah satunya hanya proktor. Iya, apalagi kalau proktor wakasih kesabarannya luar biasa. Benar Pak, saya sudah rasanya bertahun-tahun. Tiap tahun saya mengusulkan diri untuk mengundurkan diri. Enggak ada ya, enggak pernah disetujui. Makasih kurikulum itu apalagi kalau jadi proktor kesabarannya luar biasa. Tinggal kelas menghadap kita. Mau masuk TNI menghadap kita, emangnya kita yang ngatur semua. Segala macam. Guru juga dikasih jam mengajar cuma 4 jam, protes kita. Maunya berturut-turut. Harus ada kosongnya 1 hari. Kalau sertifikasinya terlambat, tidak mau juga. Operator sekolah di macam-macam. Maka kudu sabar. Sabar itu ternyata tanpa batas. Itulah yang sangat mendewasakan kita. Saya luar biasa Pak. Saya pernah biasa pukul meja di teman-teman. Terserah mau lapor saya sampai di mana. Kalau ada guru saya tidak cukupkan jamnya 24 jam dan saya berani lakukan. Saya cuma mengatakan apa? Bapak, saya sudah ingatkan, Ibu saya sudah ingatkan. Kalau misalnya saya kasih pikul 24 kilo Bapak tidak sanggup, artinya 24 jam pelajaran Bapak tidak sanggup penuhi dengan baik. Masa iya saya bodoh saya mau kasih lagi 24 jam? Saya harus kurangi dong bebannya. Itu kan logikanya. Cuma konsekuensi kalau Bapak mau laksanakan dengan baik, saya tambahin. Silakan laksanakan dengan baik. Iya. Nah, tapi semuanya harus dilaksanakan dengan sabar. Makanya kalau Bapak jadi yang cuma sekedar proktor, operator,
sabarnya kan sudah luar biasa itu. Makanya salah satu usaha kita ini meningkatkan kesabaran Bapak dan Ibu, kita bikin video tutorial ya Mas. Video tutorial nanti ini troubleshooting. Satu, ini loh penyelesaiannya. Jadi kalau ada nanti teman-teman tidak perlu Bapak jawab, oh, apa masalahnya ini? Oh ini videonya kirimkan. Ya. Jadi nggak ngasih ikannya, ngasih pancingnya. Nah, jadi nanti seluruh video tutorial dari angkatan 1 sampai angkatan 7 itu nanti dilihat oleh tim, diperbaiki oleh tim. Semua yang berbeda-beda setiap jenis troubleshooting dikirimkan ke Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu gunakan. Oke. Ya, ya itu tujuannya. Jadi Bapak dan Ibu jangan cuma sekedar itu. Salah satu amalan jariah nanti yang Bapak dan Ibu buat. Bayangkan berapa banyak orang yang akan gunakan di Indonesia itu yang Bapak buat nanti video tutorialnya. Karena selama ini kan ada itu gaya pamungkasnya proktor kabupaten atau provinsi yang dia gunakan. Kalau sudah capek ditelepon 3-4 kali, sudah kirim IP musiknya, saya kembalikan. Diremot. Ya, maka di sekolah situ berjalan lah kursus. Iya dia sering. Itu pamungkasnya saya lihat itu. Gak mau pusing. Udah malas itu. Udah malas, kasih gini. Dalam kayak ultra view. Kirimkan minyak sini. Remote dari sini. Dan pada setengah mati. Capek ngomong. Capek ngomong. Nah, sekarang dengan video tutorial ini, insya Allah akan membantu Bapak dan Ibu. Ini inisiatif saya sama Mas Yusuf, saya katakan udah Mas, kita pelatihan ini kita hadirkan biar terjadi ya. Habis, terima kasih sesudahnya ini. Karena sudah 5 angkatan Pak. Namanya sudah di jam terbangnya sudah banyak ya. Iya. Sudah 5 angkatan. Ya, jadi